Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyu Sore. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Prabu Muli dicopot dari jabatannya, diduga karena menegur anak wali kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Momen perpisahan bersama ratusan siswa dan guru diwarnai isak tangis dan menjadi viral di media sosial. Informasi lainnya, pemirsa, sekitar 5.000 driver ojek online dikabarkan menggelar unjuk rasa di 3 lokasi strategis Jakarta, yaitu Gedung DPR RI, Kementerian Perhubungan, dan Istana Negara. Selama aksi, mereka berencana mematikan aplikasi sebagai bentuk mogok kerja dan solidaritas. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Pencopotan Kepala SMP Negeri 1 Prabu Muli Roni Ardiansyah viral dan memicu polemik. Ia diduga dicopot setelah menegur anak wali kota Prabu Muli yang membawa mobil ke sekolah. Namun wali kota Prabu Muli, Cak Arlan, angkat bicara dan menegaskan kabar tersebut adalah berita hoax. Inilah momen haru perpisahan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Prabu Muli, Roni Ardiansyah, yang dicopot dari jabatannya. Perpisahan di sekolah tersebut diiringi isak tangis ratusan siswa dan dewan guru yang menyayangkan pencopotan mendadak itu. Dari informasi yang beredar, pencopotan Roni diduga bermula saat ia menegur seorang siswa yang memarkirkan mobil di lapangan sekolah, yang ternyata merupakan anak wali kota Prabu Muli. Tak lama setelah itu, Roni dimutasi dari jabatannya sebagai kepala sekolah. Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabu Muli membenarkan adanya mutasi tersebut. Namun, mereka menyatakan mutasi yang dilakukan adalah hal biasa dalam rangka penyegaran dan bukan karena insiden teguran kepada anak wali kota. Pasca viralnya berita ini, Wali Kota Prabu Muli, Cak Arlan, angkat bicara. Menurutnya, narasi yang menyudutkan dirinya sebagai pihak yang mencopot Roni karena menegur anaknya adalah hoax dan tidak benar. Dalam klarifikasinya, Cak Arlan membenarkan pernah memanggil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Muli untuk memberikan teguran. Namun, teguran tersebut disebut terkait banyaknya laporan kasus yang terjadi di lingkungan sekolah, bukan untuk mencopot jabatan Roni. Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabu Muli, Pak Darmadi. Pak, ini Pak gimana Pak menanggapi ini? Kan ada berita viral yang pencopotan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 ini. Suatu organisasi ya, mutasi itu hal biasa ya. Dalam arti kita lakukan penyegaran-penyegaran di salah satu sekolah, apalagi Kepala SMP Negeri 1 itu sudah lebih dari 10 tahun. Dia menjabat kepala sekolah di luar sekolah. Artinya kalau satu periode 4 tahun sudah lebih dari 2 periode. Terkait isu, apakah benar Pak ada gara-gara anak wali kota yang bawa kendaraan mobil sehingga jadi buntutnya ke sini Pak? Oh, tidak ya. Tidak ya. Jadi artinya mutasi itu adalah salah satu arahan pimpinan agar kegiatan di SMP 1 lebih cepat lagi, lebih responsif lagi dalam terutama melayani masyarakat. Artinya memang tidak benar Pak ya ada isu itu. Tidak benar ya. Tidak benar Pak ya. Iya, betul. Ini caknya lah nambah meluas Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Wali Kota Prabu Muli mengucapkan permohonan maaf kepada Pak Roni dan seluruh masyarakat Kota Prabu Muli. Masalah berita-berita yang hoax. Di media mengatakan bahwa Pak Roni sudah diganti dan dipindahkan ke tempat sekolah lain. Ini adalah berita hoax. Saya belum memindahkan Pak Roni. Saya baru menegur Pak Roni karena di sekolahan itu ada masalah kasus yang membuat anak sekolah itu tidak betah di situ. Kasus ini sudah mencuat di media massa. Maka saya sebagai Wali Kota Prabu Muli memanggil Pak Roni, menegur Pak Roni
jangan sampai terjadi lagi dan yang guru sekolah itu sudah dipindahkan, sudah 1 minggu yang lalu. Sekitar 5.000 driver ojek online dikabarkan menggelar unjuk rasa di gedung DPR RI, Kementerian Perhubungan, dan Istana Negara Jakarta. Mereka berencana mematikan aplikasi sebagai bentuk mogok kerja dan solidaritas. Tuntutan meliputi perubahan regulasi yang lebih adil dan penyelesaian masalah yang membebani hidup mereka. Sekitar 5.000 driver ojek online atau ojol hari ini pada Rabu 17 September 2025 dikabarkan akan melakukan unjuk rasa di 3 titik penting Jakarta. Seperti di depan gedung DPR RI, Kementerian Perhubungan, dan Istana Negara. Aksi ini merupakan bentuk perjuangan mereka yang sehari-hari mengandalkan penghasilan dari kerja keras di jalanan. Bukan hanya menggelar demonstrasi, tetapi para ojol berencana mematikan aplikasi sebagai simbol mogok kerja dan solidaritas sesama pengemudi yang ingin didengar suaranya. Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono menyampaikan bahwa mogok OpenBit ini bukan sekedar tuntutan ekonomi. Tetapi juga usaha bersama untuk memperbaiki nasib dan pengakuan atas kerja keras mereka. Mereka berharap warga Jakarta bisa memahami situasi ini dengan memilih moda transportasi alternatif. Dengan harapan suara mereka sampai ke para pembuat kebijakan agar ada perubahan yang adil dan berkeadilan. Unjuk rasa ini berangkat dari serangkaian persoalan yang selama ini menekan kehidupan para driver. Mulai dari besarnya potongan aplikasi, ketidakpastian tarif, hingga tragedi yang belum terselesaikan pada 28 Agustus lalu. Beberapa tuntutan diantaranya memasukkan RUU Transportasi Online ke dalam Prolegnas 2025-2026, menetapkan potongan aplikator sebesar 10% sebagai harga mati, regulasi tarif antar barang dan makanan, audit investigatif terhadap potongan 5% yang selama ini diambil aplikator, penghapusan sistem ajeng slot multi-order dan member berbayar, pencopotan Menteri Perhubungan Budi Purwagandi, serta pengusutan tuntas tragedi 28 Agustus 2025 oleh Kapolri. Perjuangan mereka bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang penghormatan dan keadilan. Para pengemudi ojek online berharap agar suara dan tuntutan mereka dapat diperhatikan oleh pihak berwenang. Mereka menginginkan perubahan aturan yang lebih adil dan memberikan keuntungan bagi mereka, sekaligus solusi atas berbagai masalah yang selama ini mereka hadapi. SPBU Shell dikabarkan melakukan pemutusan hubungan kerja akibat kelangkaan bahan bakar minyak. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan perusahaan swasta sebenarnya bisa mengatasi gangguan stok dengan membeli dari Pertamina.
SPBU Shell dikabarkan melakukan pemutusan hubungan kerja akibat kelangkaan pasokan bahan bakar minyak. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menanggapi isu tersebut dengan menegaskan bahwa perusahaan swasta sebenarnya bisa mengatasi gangguan stok dengan membeli dari Pertamina. Ia menyebut sudah ada koordinasi dengan Pertamina dan tim khusus yang dibentuk untuk mengawal masalah ini. Sementara itu, pihak Shell Indonesia menjelaskan adanya penyesuaian kegiatan operasional di jaringan SPBU mereka. Penyesuaian dilakukan karena produk bensin tidak tersedia secara lengkap, sehingga jam operasional dan jumlah tim yang bertugas ikut diubah. Isu PHK sendiri mencuat setelah unggahan di media sosial menyebut stok bensin Shell akan habis pada pertengahan September. Dalam unggahan itu disebutkan SPBU hanya akan menjual oli dan diesel dengan pengurangan jumlah staf per shift. Beredar pula kabar bahwa stok impor BBM untuk Shell tidak akan ada lagi hingga tahun depan, sehingga operasional ikut terganggu. Gini, saya kan udah ngomong beberapa kali menyangkut SPBU swasta. Yang pertama, SPBU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110% dibandingkan dengan 2024. Ini biar clear ya, kita sudah memberikan kuota impor 110%. Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak kita berikan. Contoh, 2024 si perusahaan A mendapat 1 juta kiloliter. Contoh ini ya, di 2025 kita memberikan kuota impor 1 juta kiloliter plus 10%. Berarti 1.100.000 kiloliter. Nah, kalau masih ada kekurangan, kita minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus tetap dikontrol oleh negara. Supaya apa? Semuanya baik ya, gitu ya. Pak, di mana Pak caranya Pak pekerja dari Shell dan lain sebagainya kan banyak yang di layoff juga nih Pak. Sebenarnya mereka bisa melakukan kolaborasi dengan Pertamina, dan kemarin saya sudah pimpin rapatnya Pertamina dan wamen saya juga sudah pimpin rapat. Tapi nanti saya akan mengecek perkembangan terakhir dari tim yang kemarin saya bentuk untuk mengatasi ya. Berarti sampai akhir. Menanggapi hal ini, Bahlil memastikan kuota impor BBM untuk badan usaha swasta justru lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Presiden Prabowo Subianto menyiapkan tim reformasi Polri untuk mengkaji ulang kedudukan, tugas, dan kewenangan kepolisian. Menteri Koordinator Yusril Iza Mahendra menyebut tim juga akan merevisi Undang-Undang Polri yang dinilai sudah tidak sesuai tuntutan zaman. Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan tim khusus untuk mereformasi institusi Polri. Tim ini akan menelaah kembali sejumlah aspek penting dalam tubuh kepolisian. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Iza Mahendra menjelaskan bahwa tim tersebut akan meninjau ulang posisi, ruang lingkup, tugas, serta kewenangan Polri. Yusril di kantor Kemenkokumham IMIPA Selasa 16 September mengatakan komisi reformasi ini akan merumuskan berbagai perubahan yang dibutuhkan. Selain itu, ia mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian juga masuk dalam agenda pembahasan. Menurut Yusril, aturan yang sudah berlaku lebih dari 2 dekade tersebut perlu diperbarui agar sesuai dengan kondisi terkini dan aspirasi masyarakat terhadap reformasi Polri. Tim reformasi yang dibentuk akan bekerja dalam beberapa bulan dengan mandat menyusun rekomendasi yang nantinya disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Prabowo pun dikabarkan telah menyiapkan keputusan Presiden atau Kepres untuk mengesahkan pembentukan komisi tersebut. Dengan pelantikan itu, tim reformasi resmi mulai bertugas dengan durasi kerja diatur dalam Kepres, termasuk batas waktu penyampaian hasil kajian kepada Presiden. Komisi Pemilihan Umum membatalkan keputusan nomor 731 tahun 2025 yang menetapkan 16 dokumen syarat Capres dan Cawapres sebagai informasi tertutup. Ketua KPU Muhammad Afifuddin menegaskan pengelolaan data kembali mengacu pada aturan keterbukaan informasi publik. Komisi Pemilihan Umum atau KPU akhirnya membatalkan keputusan nomor 731 tahun 2025 yang sebelumnya menetapkan 16 dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi yang dikecualikan atau tidak bisa diakses publik tanpa persetujuan pihak terkait. Ketua KPU Muhammad Afifuddin di kantor KPU Republik Indonesia Selasa 16 September mengatakan secara kelembagaan pihaknya memutuskan membatalkan keputusan tersebut. Afif menjelaskan pembatalan itu dilakukan setelah pihaknya berkoordinasi dengan sejumlah lembaga termasuk Komisi Informasi Pusat atau KIP. Ia menegaskan bahwa ke depan pengelolaan data dan dokumen bakal calon presiden maupun wakil presiden akan kembali mengacu pada aturan yang sudah berlaku. Teman-teman sekalian mengapresiasi masukan-masukan dari berbagai pihak pasca terbitnya keputusan KPU tersebut, keputusan 731, dan selanjutnya KPU kami menggelar rapat secara khusus untuk menyikapi perkembangan ini, menerima masukan dan selanjutnya untuk melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pihak-pihak yang kita anggap penting, misalnya Komisi Informasi Publik karena berkaitan dengan data-data, informasi dan seterusnya. Akhirnya kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan. Sebelumnya, aturan 731/2025 menuai sorotan karena dokumen pribadi Capres dan Cawapres tidak bisa diakses secara bebas. Surat keputusan KPU RI tersebut dikeluarkan pada 21 Agustus 2025. Afif sempat menegaskan, ketentuan tersebut hanyalah penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yang memang mengatur data pribadi hanya bisa diakses atas persetujuan pemilik. Sebanyak 16 dokumen yang dirahasiakan oleh KPU diantaranya IKTP dan akta kelahiran, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, surat keterangan kesehatan dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk KPU, daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon, ijazah hingga laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat di Istana membahas stimulus ekonomi. Pemerintah meluncurkan 17 program kebijakan, termasuk penarikan dana 200 triliun rupiah dari Bank Indonesia untuk mempercepat penyaluran kredit dan pertumbuhan ekonomi.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 15 September. Salah satu menteri yang dipanggil menghadap Prabowo adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ketika tiba di istana, Purbaya mengatakan salah satu agenda rapat yang dibicarakan yakni mengenai stimulus ekonomi. Purbaya membawa berkas putih bertuliskan ratas paket stimulus kebijakan ekonomi di genggamannya. Usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers mengumumkan 17 program paket ekonomi. Rincian 17 paket ini terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu 8 program akselerasi tahun 2025, 4 program tahun 2026, dan 5 program yang terkait penyerapan tenaga kerja. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui rencana menarik dana pemerintah sebesar 200 triliun rupiah yang mengendap di Bank Indonesia. Dana tersebut diambil dari total simpanan pemerintah sebesar 425 triliun rupiah dan akan disalurkan ke 5 bank. Rencana penarikan uang menganggur di Bank Indonesia sebesar 200 triliun rupiah telah disampaikan Purbaya dalam rapat kerja perdananya dengan Komisi 11 DPR RI Rabu 10 September. Kelima bank yang menerima suntikan dana diantaranya PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI, PT Bank Mandiri, PT Bank Negara Indonesia atau BNI, PT Bank Tabungan Negara atau BTN, dan PT Bank Syariah Indonesia atau BSI. Dengan rincian BRI, Bank Mandiri dan BNI menerima suntikan dana masing-masing 55 triliun rupiah. Kemudian BTN sebesar 25 triliun rupiah dan 10 triliun rupiah untuk BSI dalam bentuk deposito on call. Suntikan dana untuk bank-bank tersebut dilakukan dengan tujuan meningkatkan penyaluran kredit kepada masyarakat. Pemerintah juga akan mengupayakan dana yang disalurkan kepada perbankan tidak digunakan untuk membeli instrumen surat utang negara. Hal ini karena pemerintah ingin peredaran uang benar-benar terjadi di masyarakat dan meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pemerintah masih mempertimbangkan penurunan tarif cukai rokok tahun depan. Langkah ini akan diambil setelah kajian mendalam dan evaluasi terkait kondisi di lapangan, serta upaya menekan peredaran rokok ilegal. Pemerintah masih mengkaji secara menyeluruh kebijakan tarif cukai hasil tembakau atau CHT untuk tahun depan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa kemungkinan penurunan tarif masih terbuka. Namun, keputusan tersebut sangat bergantung pada hasil analisis dan kondisi lapangan. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin gegabah dalam mengambil kebijakan yang dapat berdampak besar terhadap penerimaan negara maupun sektor industri. Dalam proses evaluasi ini, pemerintah juga menyoroti praktik kecurangan dalam peredaran cukai rokok palsu. Purbaya mengatakan dugaan tersebut sedang ditelusuri karena berpotensi menimbulkan kebocoran penerimaan negara dalam jumlah signifikan. Jika praktik ilegal ini bisa diberantas, maka kebijakan fiskal termasuk tarif cukai bisa disusun dengan lebih tepat sasaran dan adil bagi semua pihak. Sementara itu, sejumlah kalangan kembali mengusulkan moratorium atau penundaan kenaikan tarif cukai rokok selama 3 tahun. Usulan ini muncul seiring kondisi industri hasil tembakau yang dinilai semakin tertekan, terutama akibat menurunnya daya beli masyarakat dan maraknya rokok ilegal. Ekonom senior Apindo, Wijayanto Samirin, menilai moratorium dapat memberi ruang pemulihan bagi industri. Namun,
tetap menekankan perlunya kebijakan jangka panjang yang lebih komprehensif dan teknokratis. Polemik tarif cukai memang menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah yang harus menyeimbangkan kebutuhan fiskal dan keberlangsungan industri serta perlindungan masyarakat. Di tengah tekanan ekonomi, harapan pun tertuju pada hadirnya kebijakan yang tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga berpihak pada kemanusiaan dan keadilan sosial. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.